Rekan guru bahasa Inggris, bertemu kembali di kelas Zoom kita ya, kelas bimbel Mr. IDP persiapan untuk menghadapi UKPPG ataupun UPPPG ataupun UTBK ya. PPG bahasa Inggris ya, bahasa Inggris piloting tahap 1 yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 teman-teman ya, 20 September tahun 2024. Di pertemuan ketujuh ini kita masih membahas PCK ya, PCK yang adalah soal PCK merupakan soal yang dominan 80% sampai 85% dari jumlah soal. Baik teman-teman, di sini saya ulang kembali ya mengenai tips dan triks dari Mr. IDP Class, bagaimana step-step kita ya, step-step mengerjakan soal ya. Jadi yang pertama itu, walaupun di sini nomor 2, ini yang terutama teman-teman ya, baca kalimat terakhir. Oke, kalau di sini kalimat terakhir adalah di sini ya. Ya, baca kalimat terakhir supaya kita tahu apa yang diminta soal. Ya. Lalu kalau building vocabularies ini adalah tip belajar teman-teman ya. Tip belajar dan juga reading practice. Nah, reading practice ini sangat penting Bapak Ibu ya. Latihan membaca, apalagi kita sebagai guru bahasa Inggris soal-soalnya dominan bahasa Inggris. Kalau kita tidak membaca, ya sama juga bohong ya, sama juga bohong. Oke, teman-teman silakan di mute ya jika ada kebisingan di sekitar kita ya, di mute mikrofonnya. Lalu ada juga tips eliminasi ya, perhatikan kata ya, silakan di mute ya. Ripayah ya. Oke. Tentang tips belajar satu lagi teman-teman, ya pengulangan ya, pengulangan. Ya, ini setelah teman-teman mengirimkan jawaban kepada saya, selalu saya katakan please review. Ya, pengulangan. Ya, bagi teman-teman yang berhalangan hadir dalam beberapa pertemuan, silahkan ditonton kembali ya, ditonton kembali rekaman Zoom, video rekaman Zoom, demikian juga dengan soal-soal silahkan diperhatikan. Ya, mari kita mulai ya dari soal nomor 1. Kita baca kalimat terakhir, activities that accelerate students to investigate their character in verbal are number. Ya, maka setelah kita membaca kalimat terakhir, kita tentukan kata kunci. Kira-kira apa di sini kata kuncinya, teman-teman? Untuk kalimat terakhir. Nah, jadi dari kalimat terakhir juga penting kita untuk menentukan kata kunci. Apa yang difokuskan di sini? Ya, tentang karakter inverbal. Kalau dikatakan karakter inverbal apa? Ya, ada yang disebut dengan komunikasi verbal, ada yang disebut dengan komunikasi inverbal atau nonverbal ya. Ya, jadi kalau nonverbal itu adalah komunikasi bahasa tubuh. Sedangkan verbal itu berarti yang bukan bahasa tubuh, yaitu pengucapan ya, perkataan ataupun penulisan. Namun yang dikatakan dalam konteks bahasa itu dia lebih condong ke ya penyampaian ide, penyampaian pendapat ya, itu yang lebih ditonjolkan dalam karakter inverbal. Maka sehubungan dengan itu ya, yang mana di sini yang lebih berhubungan dengan ya karakter inverbal. Seperti itu. Ketika seseorang berbicara, kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi. Itu yang dimaksud soal nomor 1 ya. Lalu kita lihat lagi di sini. During the teaching and learning process, Miss Hinta did the following activities. Ya. Jadi di sini ada naratif teks ya. Oke. Apakah membaca? Ini membaca teman-teman ya. Oke. Kalau membaca itu apakah sudah termasuk bagian dari komunikasi? Ya, maka di sini maksudnya komunikasi ini tentu lebih bersifat penyampaian sesuatu teman-teman ya. Lalu di sini ada to discuss, lalu di sini ada to write, ya. Lalu di sini ada to present. Oke. Yang mana lebih menonjol di sini, maka yang to write ini sesuai dengan yang saya jelaskan ini bisa kita eliminasi, ya. Saya kasih warna hijau, kita eliminasi.
Nomor 3, maka di sini ya ini tips seperti ini penting teman-teman ya. Ini langsung kita eliminasi ini yang ada nomor 3. Seperti itu ya. Maka tinggal ya Bravo atau Delta. B kita katakan Bravo atau Beta, D kita katakan Delta. Ya. Apakah berarti salah satunya 4 sudah termasuk ya? Ya. Mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, ini kan bersifat komunikasi oral gitu ya. Maka salah satunya yang mana lebih menonjol komunikasi di verbal, apakah to read or to discuss? Discuss. Delta, ya, tentu delta. Delta jawabannya saya kasih warna kuning. Kita lanjut dulu ya, rekan-rekan guru bahasa Inggris ya. Nanti setelah itu saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kita masuk ke soal nomor 2. Ya, kembali lagi langsung kita baca di sini. Ya. The next step they are going to do is. Nah, step berikutnya yang akan dilakukan apa? Maka setelah itu kita lihat konteksnya di sini apa? Apa yang dibicarakan di sini? Ya, tentu di sini adalah tentang ya problem based learning ya, problem based learning activities. Kita lihat after student investigate possible action and solution to the problem, formulate and test potential hypothesis, they are going to clearly state. Maka di sini ya, they are going to clearly state. Berarti akan masuk mempresentasikan ya, mempresentasikan and support their conclusion with relevant information and evidence through a group presentation. Nah, berarti sudah di sini sudah masuk tahap presentasi, menyampaikan hasil. Maka next step-nya apa? Ya, berarti langkah yang terakhir. Langkah terakhir dari problem based learning apa? Kan logikanya seperti itu. Kira-kira yang mana? Apa Ibu? Alfa. Ya, alfa ya, alfa. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Ya. Apa pertama yang kita baca soal nomor 3 ini, teman-teman? Kalimat terakhir. Ya, jadi karena ini bisa 2 kalimat terakhir ya, karena di sini dia kedua kalimat ini merupakan petunjuk. Click or choose the correct statement. Perhatikan teman-teman ya, di sini dikatakan dalam bentuk plural, jamak. Ya, oleh karena itulah saya katakan minimal jawaban yang benar 2. Lalu dipertegas lagi, there can be more than 1. Correct, ya. Lebih dari 1. Maka minimal jawabannya harus ada 2 ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Miss Rina has assessing her students discussion text, writing and presentation skill. Maka ini soal nomor 1 cukup esensial ya. Berarti di sini adalah mengenai penilaian. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Mengenai penilaian, mengenai menilai. Oke. Jadi kalau dikatakan has been assessing ya, ini adalah kalimat apa? Tenses apa ini? Ada yang tahu? Continuous. Perfect continuous. Continuous. Perfect. Ya, perfect continuous. Ya. Sudah melakukan dan masih sedang melakukan ya, sedang berjalan. Sudah dan sedang berjalan. Dan sedang ya. Malam Bayu. Oke. Tentang apa? Menilai tentang apa? Writing, presentation Discussion text, writing and presentation skill. Ya, berarti teks tentang diskusi ya, teks diskusi yaitu menilai keahlian keterampilan siswa dalam hal menulis dan mempresentasikan ya. Oke, ya itu kata-kata kuncinya ya. Lalu yang berikutnya, oke kita lihat di sini. Based on the result, she identifies a need. Incorporate strategi that promote. Nah, maka selanjutnya ya ada keperluan menurut Ibu Rina atau Miss Rina ya
untuk meningkatkan HOTS daripada siswa, high order thinking skills siswa. Jadi kalau dikatakan HOTS, maka kita harus pemikiran kita akan ke kata kerja operasional Bapak Ibu ya. Yang HOTS atau HOTS ya, tentu HOTS C4 sampai C6 ya, menganalisa, mengevaluasi dan membuat, mencipta. Oke. Lalu to develop students hot in discussion text, writing and presentation, kembali lagi di sini yaitu menulis dan mempresentasikan teks diskusi. Nah, ya teman-teman ya. Which of the following strategies should be prioritized? Jadi yang mana yang dari berikut ini yang harus diprioritaskan? Oke. Kata kuncinya apa dalam kelas ini adalah kelas menilai ya, mengevaluasi tentang apa, keterampilan mempresentasikan dan menulis ya, materinya apa, teks diskusi. Jadi yang akan dinilai itu adalah keterampilan menulisnya ya dan mempresentasi. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya, opsi jawabannya di sini ya. Implement a peers review system ya, with structured feedback forms ya. Apa ini teman-teman structured feedback form? Ada yang mengetahui apa ini structured feedback forms? Silakan. Susunan umpan balik. Iya, kayak teman sejawat ya. Yang teman sejawat ini ya, review dari teman sejawat sama siswa. Yang saya tanyakan structured feedback form. Berarti form ya, form feedback yang terstruktur. Seperti itu ya. Oke, rekan guru ya, saya lihat ini kalau dia ada kata structured ini untuk ya, atau berhubungan dengan dalam periode waktu tertentu ya. Jadi bukan hanya dalam satu kali pertemuan. Maka ini saya tidak masukkan sebagai jawaban yang benar ya, karena ada structured feedback form. Itu ya yang pertama ya. Jadi yang ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi, sini saya beri warna hijau. Engage students in debates and discussion on controversial topic. Di sini murid disuruh ngapain? Ya, berdebat. Berdebat. Kalau kita katakan berdebat, kira-kira itu masuk dalam kata kerja operasional C berapa? Berapa? Analyze. Ya, menganalisa, bisa juga mengevaluasi. Berarti dari apanya sini kata kunci HOTS ini masuk teman-teman ya? Ya, masuk debat. Masuk nggak kira-kira? Itu berarti enggak ke speaking, Mister. Speaking Nah, atau itu dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ada pemikiran disampaikan. Sementara di sini tadi adalah writing and presentation. Secara KKO sini dia masuk, tapi bagaimana konteks yang dinilai? Writing and presentation. Nah, coba kita lewatkan dulu ya. Yang berikutnya, Charlie, provide students with pre-written discussion text and ask them to analyze them. Nah, ini udah clear ini. ya. C. Berarti C, correct ya? True. Yang C. Correct. Nah, correct, kita tebalkan aja. Oke, karena di sini ada juga sudah termasuk written-nya ya. Nah, jadi menganalisa teks diskusi ya, tulisan teks diskusi yang sudah diselesaikan. Yang delta, assign student to research